せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Catatan Luffy, channel yang membahas hal-hal yang menarik seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas tentang review dari manga One Piece chapter 974 yang berjudul Menuju Onigashima. Tetapi sebelum kita mulai video kali ini, silakan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. Pada cover kali ini menampilkan Gotti yang berhasil menyelamatkan Chiffon dari angkatan laut. Bagaimana dia bisa berhasil menyelamatkannya, tidak ada yang tahu. Pada manga One Piece chapter 974 ini kembali kita disuguhkan dengan adanya adegan yang mampu menguras ekspresi para pembacanya. Pada chapter ini, momen kesedihan dan keputusasaan kembali ditampilkan dan membongkar siapa sebenarnya pengkhianat dari ke-9 sarung pedang merah yang sudah dari dulu membocorkan rencana para 9 sarung merah ini ke Orochi dan sudah ada sejak masanya Oden. Pada manga One Piece chapter 974 ini dibuka dengan adegan di mana Kyoshiro alias Denjiro dan Komurasaki alias Hiyori berbincang-bincang di salah satu kediaman Komurasaki sebelum Komurasaki alias Hiyori dianggap sudah mati. Mereka berbincang bahwa Komurasaki memiliki sejumlah uang dan akan diberikannya kepada Kyoshiro untuk disebarkan kepada orang yang membutuhkan di kota Ebisu. Namun, Kyoshiro di sini memperingatkan Komurasaki bahwa sebenarnya Komurasaki telah memaksakan diri. Dilanjutkan dengan perkataan Kyoshiro kepada Komurasaki untuk selalu siap siaga untuk terus menyiapkan sebuah darah di dalam kimono Komurasaki karena Orochi sangat menginginkan Komurasaki. Dan Orochi sendiri tidak tahu bahwa Komurasaki di sini adalah putri dari Kozuki Oden. Dan jika terjadi sesuatu pada Komurasaki, maka Kyoshiro akan memisahkan Komurasaki dari Orochi dengan kematian palsu. Dan ini sudah terbukti bahwa semua orang sudah menganggap Komurasaki sudah mati, dan itu adalah kematian yang palsu. Scene berganti ke sebuah kastil Orochi, di mana di kastil tersebut Kurozumi Orochi dan Kaido sedang berbincang. Diketahui Orochi nampak panik membaca sebuah surat yang di dalamnya menjelaskan bahwa Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kikunojo, dan Momonosuke datang dari 20 tahun yang lalu. Di sini Kaido merasa kurang percaya kepada Orochi dengan bertanya kepada Orochi, apakah kekuatan seperti itu benar-benar ada? Mereka semua datang dari kastil yang terbakar itu. Dan Kaido juga memperingatkan kepada Orochi, apakah Orochi tidak sedang dipermainkan? Namun, hal itu dibantah oleh Orochi dan memperlihatkan surat tersebut kepada Kaido. Orochi pun menyuruh bawahannya untuk terus mengawasi daerah pesisir. Takutnya sudah ada pergerakan dari mereka alias 9 sarung pedang merah. Namun di sini Kaido memerintahkan kepada anak buah Orochi untuk tidak membunuh mereka karena Kaido masih memiliki rencana untuk menanyakan kepada 9 sarung pedang merah ini. Kemudian Orochi membocorkan siapa sebenarnya orang yang telah memberikan dia informasi tentang rencana dari 9 sarung pedang selama ini. Dia adalah orang yang terlahir di teater publik, dan dia kehilangan orang tuanya di teater tersebut karena persekusi di negeri Wano. Karena klan tersebut sudah membunuh daimyo dari negeri Wano. Dan sejak saat itu, anak tersebut sudah kehilangan hatinya dan terus hidup dengan bersandiwara.
Orochi mendatangi anak tersebut dalam ingatan masa lalu Orochi dengan mengatakan, "Kau adalah keturunan klan Kurozumi, dan aku sudah membunuh orang yang telah membunuh orang tuamu. Kau akan hidup sebagai anggota dari klan Kozuki dan mati sebagai pengikut setia klan Kozuki, tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya. Itulah peran besar yang aku berikan kepadamu. Apakah engkau menerimanya?" Di depan anak terdapat buah iblis yang menandakan kalau buah iblis itu adalah buah iblis yang dimakan oleh pengkhianat tersebut. Anak tersebut menerima peran tersebut dengan merasa terhormat, karena anak tersebut sedang mencari tempat untuk mati. Orochi pun berkata bahwa satu-satunya kebahagiaannya adalah dengan menjadi orang lain dalam panggung tersebut. Dilanjutkan dengan Orochi yang mengatakan kepada Kaido bahwa dulu saat ia pergi ke Steel Oden untuk mengambil uang, dia selalu mengambilnya 2 kali lipat, lebih banyak dari berangkasnya. Dan karena uang tersebut, Orochi mampu beraliansi dengan Kaido. Orochi pun memberitahu Kaido bahwa orang tersebut sangat berguna nanti bagi Kaido. Dan seluruh informasi yang Orochi dapatkan tentang penyerbuan Oden adalah informasi yang didapat dari orang tersebut. Orang tersebut gila sampai-sampai dia mau mati bersama para Akatsuki di eksekusi Oden. Dan scene pun berganti di ibu kota bunga di Wano, 20 tahun setelah Kozuki Oden dieksekusi. Seorang samurai yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita tentang klan Kozuki dan Kurozumi, dan Kaido yang saling terhubung oleh takdir. Dan demi mewujudkan impian Oden untuk membuka Wano, para Akatsuki mendedikasikan jiwa raganya untuk mengumpulkan aliansi sebanyak mungkin untuk melawan Orochi dan Kaido. Dan berkat kerja keras mereka, para Akatsuki pun berhasil mengumpulkan sekitar 4.200 prajurit yang siap mendedikasikan hidup dan mati mereka untuk impian Oden. Dan di mana pada hari festival api itu dimulai, ribuan pasukan tersebut harusnya sudah berkumpul di pelabuhan Tokage dan siap untuk bertempur di Onigashima. Itulah rencana mereka. Namun tak ada satupun prajurit di pelabuhan itu. Yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan yang telah hancur disapu ombak. Kapal-kapal yang sudah diperbaiki oleh Franky pun sudah tidak ada. Hanya menyisakan sebuah rakit kecil di sana. Kinemon, Kanjuro, Raizu, Kiku, Kawamatsu, Inuarashi, dan Asura pun tetap memaksakan diri pergi ke Onigashima menggunakan rakit kecil tersebut. Momonosuke pun memaksa para Akatsuki untuk tidak berangkat ke Onigashima, karena itu sama saja bunuh diri. Kinemon dan kawan-kawan pun tetap memaksakan diri berangkat ke Onigashima menggunakan perahu kecil tersebut, dan meninggalkan Momonosuke dan Shinobu di pelabuhan Tokage. Di tengah keputusasaan, Kanjuro memulai sebuah percakapan yang tidak biasa. Mengapa selalu ada keanehan di dalam seluruh rencana mereka dan telah menggagalkan seluruh strategi yang telah mereka rencanakan. Dan semua orang pasti menduga bahwa ada mata-mata musuh di antara mereka. Awalnya Kinemon tidak ingin mempercayainya dan tidak ingin tahu siapa pengkhianat tersebut. Namun Kikunojo marah kepadanya. Mengapa Kinemon tidak menyingkirkan mata-mata ini dan melanjutkan rencananya? Tapi mustahil bagi mata-mata untuk menampakkan dirinya secara langsung. Kemudian Kanjuro mengatakan sesuatu. "Akulah mata-matanya." Dan semua orang terkejut, termasuk Kinemon. Dia menganggap Kanjuro bercanda karena mereka dulu pernah bersama-sama hampir mati di eksekusi Oden. Kanjuro pun mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah untuk menyempurnakan aktingnya kepada semuanya. Kemudian, ia mengungkapkan sebenarnya kenapa dia bergabung menjadi klan Kozuki dan menjadi mata-mata Orochi. Sejak masih kecil, Kanjuro sudah kehilangan emosinya dan mencari tempat untuk mati.
Dari awal, Kanjuro yang mereka kenal tak pernah ada. Selama 30 tahun lebih dia sudah bersandiwara di panggung yang nyata, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Kepercayaan seseorang kepadanya tak ada artinya. Dia juga tidak mempunyai dendam ataupun niat menyakiti para Akazaya. Yang dia lakukan hanyalah memberikan informasi kepada Orochi. Lalu Kikunojo bertanya kenapa Kanjuro melakukannya. Kanjuro pun memberikan alasan yang sangat mendasarinya, yaitu karena Kanjuro adalah Kurozumi. Ya, dia adalah Kurozumi Kanjuro. Semua strategi yang sudah susah payah direncanakan oleh Kinemon gagal, dan pengorbanan dari Shimotsuki Yasue untuk mengubah rencana pertemuannya menjadi sia-sia. Bahkan tempat persembunyian Raizo di Pulau Zo dan penyerangan Jack ke pulau tersebut adalah ulah dari Kanjuro. Hingga sampai saat ini, mengapa mereka tidak pernah mencurigai? Padahal dari awal semuanya sudah terasa sangat mencurigakan. Di tengah terjangan ombak dan badai besar, kapal dari bajak laut Kaido sudah datang untuk menenggelamkan para Akazaya ke dalam laut. Informasi tersebut sudah bocor kepada Orochi bahwa akan ada beberapa orang yang pergi ke Onigashima menggunakan perahu kecil. Dan lagi-lagi Kanjuro mengatakan bahwa ini adalah ulahnya. Dan Kinemon yang melihat Kanjuro seketika langsung menebas kepala Kanjuro. Namun Kanjuro kali ini mengungkapkan semuanya. Kanjuro yang selama ini tidak bagus dalam menggambar dan mampu mengoceh Kinemon dengan gambar buatannya. Kanjuro mengungkapkan bahwa kali ini Orochi yang menyuruhnya berhenti dan membawa Momonosuke bersamanya ke Onigashima. Momonosuke berteriak kepada Kinemon. Kinemon pun terkejut melihat bahwa Momonosuke dan Kanjuro sudah berada di dekat dengan kapal dari bajak laut Kaido. Kita tidak tahu nasib dari Shinobu yang bersama Momonosuke. Apakah dia sudah terkapar dihajar Kanjuro, atau malah dia adalah gambar yang dibuat oleh Kanjuro, ataupun Kanjuro sedang menyamar seperti Shinobu? Kita tidak tahu. Di tengah-tengah pengkhianatan itu, tiba-tiba ada keributan di suatu tempat. Tiba-tiba ada kapal yang datang dan langsung menembaki kapal dari bajak laut Kaido. Pria dengan tawa khasnya, Monkey D. Luffy, dan para nakamanya telah tiba di sana. Kemudian muncul kapal selam dari bawah perahu yang ditumpangi oleh Akazaya. Trafalgar di Waterloo juga telah muncul dari dalam laut. Kemudian dari arah berlawanan, ada sebuah kapal lagi yang datang dan menembakkan meriam ke sisi lain dari salah satu kapal bajak laut Kaido. Seseorang yang tidak disangka-sangka, Eustace Captain Kidd, bergabung bersama aliansi Luffy dan Law. Dan Kidd juga mengatakan bahwa ada banyak sekali para samurai dan kapal perang di pelabuhan seberang. Apakah itu pelabuhan Hebi? Kedatangan dari 3 aliansi dari generasi terburuk membuat para Akazaya tercengang dan tak menduga akan hal ini. Perang yang mereka tunggu-tunggu kali ini akan benar-benar terjadi. Mereka semua sudah siap mengacau Onigashima dan meruntuhkan kekuasaan Orochi serta mengalahkan Kaido. Nah, sekian dulu video tentang penjelasan dari manga One Piece chapter 974 ini. Terima kasih sudah mendengarkan isi dari video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Rian dari channel ini undur diri, dan ketemu kembali di video selanjutnya. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.